sila pertama adalah sila yang mengajarkan kita untuk terus percaya kepada Tuhan kita dengan sesuai agama masing-masing. Makna pertama dari sila pertama yaitu toleransi. Kenapa kita wajib menjalankan atau menanamkan nilai-nilai ini di kehidupan sehari-hari, yaitu karena toleransi itu sangat penting antar umat beragama supaya tidak terpecah belah antar suku, umat, dan lain-lainnya. Toleransi berarti tidak memaksa keyakinan kita terhadap orang lain dan juga membiarkan mereka ibadah dengan tenang. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi bisa dilakukan dengan hal sederhana, seperti tidak mengganggu teman saat beribadah, tidak mengejek agama lain, menghargai pendapat orang lain. Dengan saling menghormati, kita dapat hidup rukun, damai, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Mari kita terapkan nilai sila pertama dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap toleransi agar Indonesia tetap harmonis dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kami di sini dari kelompok 12 dari Universitas Bakti Asih Tangerang ingin wawancara mengenai tema toleransi antar umat beragama dalam nilai-nilai Pancasila. Oke, aku mau nanya kabar kalian dulu hari ini. Kabar kalian bagaimana? Syukurlah kalau semuanya pada baik-baik aja. Kita langsung aja. Untuk pertanyaan pertama akan dibawakan oleh Panji. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia itu punya banyak beragam agama dan berbagai kepercayaan. Nih, menurut kalian gitu, bagaimana sih cara terbaik untuk menjaga toleransi di tengah perbedaan tersebut? Menurut saya, Pak, kita tuh harus menerima perbedaan yang ada di lingkungan kita. Tujuannya itu untuk supaya tidak ada saling berbicara antar perbedaan. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku kita harus saling menghargai supaya kita harus saling menghargai dan kita harus menerima satu sama lain walaupun kita berbeda. Wah, keren sekali. Tapi kalian pernah nggak sih mengalami perbedaan karena keyakinan dan gimana cara kalian mengatasinya? Masih kita tuh harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Habis itu kita harus cari kesimpulan dari dua perbedaan pendapat tersebut. Kita harus cari tengah tengah. Menurut aku kita dapat menerima pendapat mereka dengan baik walaupun kita berbeda pendapat. Menurut kalian pribadi nih, bagaimana sih sekolah bisa ikut berperan gitu dalam menumbuhkan sikap toleransi antar siswa ini? Menurut saya sekolah itu harus bisa meningkatkan kesadaran dan keberagaman siswa-siswinya. Mungkin cara itu bisa menumbuhkan antar toleransi yang berbeda. Menurut saya sekolah dapat mengajarkan tentang toleransi kepada umat yang berbeda agama. Pertanyaan dari saya, kan zaman sekarang tuh banyak banget berita di media sosial yang memicu salah paham antar beragama. Menurut kalian, gimana generasi muda biar gak gampang kepecah gara-gara hal kayak gitu? Kita tuh harusnya bisa menyaring berita-berita yang sensitif. Contohnya itu berita tentang antar agama, supaya kita tidak ada terjadinya perpecahan antar perbedaan tersebut. Menurut saya kita sebagai generasi muda jangan gampang percaya tentang berita-berita yang tersebar di media sosial. Jadi yang terakhir, pertanyaannya, apa makna sebenarnya dari toleransi dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar dan bernegara? Maknanya itu kita bisa saling menghargai, meningkatkan empati, dan membangun kepercayaan satu sama lain. Supaya kita tidak terpecah belah dan bisa saling menghargai satu sama lain. Pendapat kalian berdua luar biasa. Nah, dari dua pandangan ini kita bisa lihat kalau perbedaan bukan alasan buat terpecah, tapi kesempatan buat saling belajar. Terima kasih kepada Fardan dan juga Novi. Semoga semangat toleransi ini terus hidup di hati kita semua.
Baiklah, mungkin cukup sekian wawancara yang kami sampaikan dengan tema toleransi antar umat beragama dalam nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.